Ya, jadi dia ngomong gitu sama gue kan. Kamu siapa? Gitu. Kamu bukan siapa-siapa aku lagi. Kok sengenes ini sih gitu ya? Masalah rumah tangga yang ekonomi ini bahaya banget sih gitu gue bilang. Duh, itu berat banget, sumpah berat banget. Gue nyaksiin bener-bener ketangkep bahasa sama gue. Lah berat banget sih. Sih. Berat banget. Tapi gak nyangka dia malah ngebelain laki-lakinya ini, dan laki-lakinya ini masih lanjut terus. Jadi gue sih sebagai apa sih gue bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, host yang katanya tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Malam ini saya kehadiran seorang narasumber yang ingin menceritakan tentang hubungan rumah tangganya, di mana ternyata setelah menikah baru tahu istrinya hamil dengan orang lain. Biar teman-teman gak pinisirin, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Bang Ardi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang ya? Iya. Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak nih Bang, udah mau hadir di sini meskipun malam-malam ya. Iya. Dan Bang Ardi ini posisinya masih kerja nih. Ya. Oke, Bang Ardi, gimana sih itu Bang ceritanya Bang awal perjalanan dengan istri itu? Mungkin Bang Ardi langsung cerita aja Bang. Oke, silakan Bang. Ya boleh lah. Mungkin di awal kita bahas biodata dulu kali ya. Boleh. Jadi biografi saya sih awalnya dasarnya dari wirausaha. Jadi latar belakang saya masih orang biasa-biasa aja lah. Dibilang ada yang enggak, dibilang enggak ya juga ya syukur alhamdulillah gitu kan. Jadi awal mula saya background mungkin wirausaha. Jadi ini kan posisi saya yang gagal gitu dalam rumah tangga ini, mungkin boleh dibilang gagal ya. Ini yang udah yang kedua sih gitu. Oke. Jadi untuk yang pertama kita cerita cuma sedikit, yang agak nyeseknya itu yang kedua ini, yang terakhir gitu kan. Dan kejadiannya pun juga masih baru-baru bulan-bulanan belakang inilah gitu kan, nggak cerita lama gitu. Jadi awalnya saya sama yang pertama lancar sih, karena kita dulu kan background orang usaha gitu kan. Dari 2012 kita mulai usaha, ngerintis dari bawah, naik level lagi gitu kan. Ya sampai boleh dibilang kita waktu pas sebelum punya istri ini dibilang bujang sukses lah gitu ya kan, dari lingkungan, dari orang lain, dari keluarga gitu kan. Sempet lah di fase yang kita mungkin ya, saya pas bujang dulu berat gitu, ibaratnya buat memulai hubungan sama pasangan itu, sama lawan jenis itu berat gitu. Berat dalam artian apa? Kita masih punya pilihan dalam waktu pas masih bujang ini, kejar lah gitu kan, sampai mana nih kita punya usaha, sampai mana nih kita punya masa depan gitu yang buat dikejar gitu kan. Fokus ke usaha gitu ya. Fokus ke usaha dulu gitu kan. Berjalan lah gitu dari 2012, 2016, 2014 sampai 2023 lah gitu kan, kita baru gitu mematangkan diri buat cari pasangan.
Kalau dari lika-liku kita mungkin ya ada orang bilang pepatah mungkin ya karma berlaku. Mungkin pas bujangnya kita nggak ada pernah kepikiran gitu kan. Mungkin apa yang kita terjadi ini balik lagi gitu. Mungkin ya dari kitanya sendiri gitu kan. Tapi entah kapan gitu dibalesnya gitu kan. Ini loh gitu. Memang nunjukin. waktu bujang ada apa bang? Abla melakukan apa? Kita kalau pas bujang sih lempeng. Jadi kayak kita tuh usaha fokus bangun pagi subuh kayaknya udah di pasar gitu istilahnya, udah mikir gitu dari subuh, siang, sore ketemu maghrib baru pulang gitu kan. Jadi jelang dari 2012 itu saya masih fokus. 2014 ada musibah, lika-liku juga. 2016 dibales lagi gitu kan. Jadi bangkitlah kita dari 2016 itu dikasih kejayaan gitu. Bener-bener yang kita masih umur belum sampai 25 tapi udah megang istilahnya uang itu kayak di angka boleh dibilang M lah gitu ya kan. Udah miliaran. Udah dong. Kita kan waktu itu cepet banget lah gitu. Dari bujang gitu ya, kan. Naiknya pesat ya. Pesat. Dari nggak sia-sia sih mungkin disitulah gitu kan. Usahanya apa emang bang? Kalau dari awal sih kita mungkin boleh dibilang kaki lima lah gitu ya. Masih kecil-kecilan gitu ya, dagang di emperan gitu. Terus sampai punya relasi di sana di sini gitu kan. Berjalannya waktu aja gitu. Cuman saya yakin soalnya saya masih fokus gitu. Pas bujang itu saya cuman mikirin orang tua aja gitu. Rezeki nggak bakalan kemana kalau bener kita tuh niatnya masih ngedulin orang tua dulu. Dan itu kejadian sama saya. Nyata gitu. Orang kan bilang orang bujang sekarang nih banyak mikirnya, kenapa sih kok susah banget sih? Kenapa sih sekarang kok kayaknya gimana gitu, ruwet aja bawaannya. Ya karena itu nggak ngamalin yang tadi. Coba aja kalau ya kita namanya masih bujang, kita mau berhasil, mau sukses, nggak jauh-jauh kok. Duluin aja apa yang lu punya, walaupun penghasilan lu sebulan itu cuma 3 juta, apa cuma 2 juta, sisihin gitu, seenggak-enggaknya full gitu lu kasih sama orang tua lu gitu. Pasti dijamin deh ada aja itu yang namanya kunci sukses buat lu gitu kan, yang muda-muda sekarang gitu kan. Nggak, dari situ gue ngerasain setiap tahun gue punya uang, setiap tahun gue punya, kita kan namanya orang dagang ini, apalagi kita bergerak di bidang fashion gitu kan, ngumpulin uangnya itu kan habis lebaran. Jadi setiap habis lebaran berapa duit ngumpul kasih orang tua, berapa duit ngumpul kasih orang tua. Jadi tiap tahun itu ada aja gitu jalannya, itu dari 30 jadi 60, 60 jadi 100, 100 jadi 300, yang 300 jadi 1M gitu kan. Itu benar, itu kenyataan gitu. Jadi di tahun 2016 sampai 2018 kita di fase mungkin yang arogan lah gitu kan. Waktu di fase itu arogan, ditambah lagi kita juga kan ngerasa udahlah, namanya perempuan ini nantilah, pasangan nantilah, udah banyak gitu, ibaratnya kayak kita dicariin orang gitu buat jodoh. Nih, kamu mau nggak sama si ini, kamu mau nggak sama si ini. Ya boleh dibilang mungkin karena kita itu di fase yang itu tuh maksud saya ibaratnya yang Tuhan nunjukin gitu kan. Nih orang tua lu udah nunjukin loh pasangan yang terbaik buat lu gitu kan. Ini loh Tuhan udah nunjukin loh buat lu yang kedepannya nanti sekali seumur hidup ini loh gitu. Tapi kita di fase nembus awan. Karena kita punya uang, kita aset udah lengkap semuanya gitu kan. Jadi kayak ngerasa udah ntar dapet aja. Gampang lah nanti. Gampang lah itu masalah pasangan gitu. Yang penting udah yang angka tadi udah cukup tuh. Kita udah punya rumah, kita mobil juga, kendaraan sampai udah boleh dibilang ya mobil punya 3 waktu itu kan. Kendaraan yang lain operasional ya boleh dibilang berhasil lah gitu kan. Nah di situ fase yang tadi gue bilang kan, karena udah ngelawan sama awan gitu, mau ngerasa hebat sendiri,
nggak tahu nih, ketemulah sama yang istri yang pertama waktu itu kan. Jadi yang istri pertama ini ketemunya boleh dibilang di luar perkenalan lah, di luar perjodohan atau di luar pendekatan. 6 bulan langsung jadi nikah gitu kan. Jadi untuk setahun kita jalanin sama yang pertama ini boleh dibilang manis gitu kan. Tapi rumah tangga nggak ada yang tahu. Rata-rata di awal emang benar rumah tangga ini manis gitu kan. Nah, belum kelihatan yang namanya satu sama lain nih, kita masih yang bagus-bagusnya aja lah gitu ya kan. Nah setelah itu baru yang tahun keduanya kita berjalan sama dia, mulai gitu faktor ujian itu mulai muncul itu. Kita yang dari tadinya serba ada, pelan-pelan satu-satu jual. Karena jujur waktu yang pertama ini saya ngerasa tingkat kecocokannya sama kepatuhannya itu tinggi. Tapi kita nggak ada yang tahu ke depannya kan. Ternyata yang tahun keduanya itu semuanya nggak ada yang mau nurut sama sekali. Apa yang ditunjukin ngelawan, sering kabur-kaburan. Sampai pernah di posisi ya sebulan di rumah, sebulan lagi kabur. Sebulan di rumah, sebulan lagi kabur. Kemana kaburnya? Ya boleh dibilang dia kalau alasan sama kita sih ya cuman menenangkan diri gitu kan. Ya menenangkan diri ya, tapi karena kita punya ya temen gitu yang bisa nyariin dia, ngelacak dia pakai alat-alat canggih sekarang lah gitu ya kan. Ya sempat sering ketemu gitu titik-titik yang oh dia ngumpet di sini, dia ngumpet di sini. Udah deh. Jadi kalau menurut gue sih kalau udah yang kayak gitu awalnya emang berat sih. Kita niat nikah sama orang ini, pasangan kan sekali seumur hidup. Betul. Tapi ya dia yang selalu berulah, kita udah berusaha sebaik maksimal mungkin gitu buat nenangin dia maupun orang tuanya, mertuanya, semuanya gitu kan. Balik lagi bang, kita di tahun pertama itu ekonomi bagus. Nah yang tahun kedua emang umumnya sih kebanyakan ya faktor ekonomi sih. Balik lagi sih faktor ekonomi. Tapi nggak sampai segininya gitu. Kita punya budget, tapi budget kita yang kita kasih ke dia itu nggak kelihatan gitu. Kayak habis buat yang kebutuhan yang lain-lain, kebutuhan buat rumah oke, kita nggak masalah, kewajiban kita sebagai laki-laki. Tapi buat ongkos dia kabur-kaburan ini loh, naik pesawat, tau-taunya nyampe di Kalimantan, tau-taunya nyampe di Jakarta, tau-taunya nyampe lagi di Sumatera gitu. Jadi nggak uang sedikit lah buat kita gitu kan. Udah tuh berjalan tuh 6 bulan, baru lost kontak. Kita ibaratnya ada perdebatan lah gitu kan. Tapi perdebatan saya seumur-umur yang namanya sama perempuan nggak pernah yang namanya kasar sih. Jadi udah deh lost kontak. Kalau sama yang pertama bagus karena kita nunjukin loh kita laki-laki tanggung jawab. Saya pun juga nyamperin orang tuanya itu dengan tanggung jawab gitu kan. Dipisahin secara baik-baik semuanya. Nah udah tuh berjalan kita kan. Berjalan single lagi dong. Single lagi kan. Jadi single ini kita bukan berarti kita nyaman. Buat keluar dari fase yang kita udah biasa bareng, kemana-mana cerita ya kan, kemana-mana udah bener-bener ya namanya suami istri kan, itu sulit loh buat ngelupain, ngilangin gimana kebiasaan sehari-hari kita sama dia gitu kan. Buat ngelepasin itu tuh berat banget. Sampai waktu berjalan nggak bisa kita ditinggal bengong. Kita nggak bisa fokus kerja, kita mau ngapain aja juga nggak bakalan ibaratnya nih fokus gitu. Pasti udah kepikiran kebesit dikit, udah kebesit dikit ngerenung lagi. Berat gitu buat ngejalanin fase-fase yang kita udah pisah ini sama orang yang udah biasa sehari-hari sama kita gitu kan. 4 bulan kita ibaratnya kita cari apa ya, balik lagi sih gue jujur masih kuat kalau di agama. Untung itu kalau kita lagi mau cari ketenangan, kita mau cari ibaratnya tuh
yang nggak melenceng lah dari kehidupan ini, emang balik lagi kita deket sama Tuhan, deket Tuhan, terus ditunjukin lah waktu itu kan gimana sih caranya gitu. Tiap malam nggak bisa tidur, sampai sekarang pun gue boleh dibilang agak susah buat tidur malam, tidur nyenyak gitu kan, karena waktu itu udah sampai dibawa ke psikolog juga gitu kan. Gimana sih gitu, ini kok nggak normal gitu, kita trauma ya, ini lebih trauma gitu ya. tinggi banget traumanya, sampai kita tuh yang udah kebiasaan kita bangun subuh tuh hilang, jadi ganti tuh waktu yang malam jadi siang sama kita, siang jadi malam sama kita kan. Udah ke psikolog, berobat, ya kita kira kan dikasih obat atau penenang yang lain segala macam, tapi dalam posisi Mas masih aman kok gitu. Mas nggak perlu obat gitu, Mas masih bisa jalan aktivitas, tapi nggak sesuai sama yang kita rasain gitu. Dia nggak tahu gitu gimana sih ini Bergejolak ya. bergejolaknya itu berat banget gitu, Hati nggak sama di pikiran nih nggak sinkron. cuman dia kok masih bilang kita masih di titik aman, kita masih di titik biasa aja gitu, nggak perlu obat. Ya udah, jadi kita udah keluar dari situ, apalagi sih gitu, kok gak ada ketenangan jiwa gitu, gimana ini cara ngadepinnya. Barulah kita maksain diri tuh, ibaratnya tinggalin dah semua yang ada, sampai saya keluar kemana lah gitu, jalan kaki gitu keluar, sampai bawa baju doang yang di badan, nggak mikirin harta lah gitu istilahnya. Nah di situ kita masih tenang, kita jadi boleh dibilang gelandangan aja lah, jadi gelandangan dah waktu itu tuh. Udah jadi gelandangan, lepas gitu, lepas. Tapi sewaktu-waktu nanti kalau yang namanya memori pasti ada ya kan, ngeliat dikit, ingat lagi. Udah, tapi full sampai sekarang pun udah selesai semua kalau yang pertama. Nah berjalannya ketemu yang kedua ini agak boleh dibilang berat juga sih. Kalau yang kedua ini kita sampai setahun lah buat. Gue sih jujur bang, kalau gue gini ya, suka sama orang boleh sekali seumur hidup, nggak bisa diganti sama yang lain gitu kan. Jadi nggak bisa diganti sama yang lain itu kita gini loh. Udah lu nikah cuman sekali seumur hidup, itu doang kok yang dipengen gitu, nggak ada niat yang lain gitu, mau yang ngandelin harta lah apa. Kita hidup cari ketenangan, soalnya gue udah di fase itu kan, yang namanya kita udah megang uang, udah ngejalanin yang orang punya kita punya gitu kan. Balik lagi nih ketemu sama yang kedua, ada fase yang namanya kita tenang sama orang, wah ini obatnya, udah jalan. Sampai di waktu 6 bulan lah. Tapi gue buat mulai sama dia pun berdarah-darah juga. Dalam artian gue berdarah-darahnya apa? Karena dia punya problem juga lah gitu kan, di keluarganya itu semuanya harus diselesain dulu. Oke, kita perjuangin lah gitu kan, sampai dapat kenyamanan, feel bener-bener feel lah gitu kan. Jalan 6 bulan 6 bulan gue jalan sama dia, 6 bulan gue komit gitu kan. Oke, kita nikah gitu kan. Tapi nikah itu berjalan baik sih, normal lah gimana pernikahan gitu kan. Dan dia pun juga udah bener-bener yang di hati kita lah gitu kan. Oke. Jadi balik lagi gitu kan. Pas gua jalan sama dia udah bener-bener nyaman, tenang gitu kan. Kok keulang lagi gitu kejadian yang pertama gitu kan. Kejadian pertama dalam apa? Ini yang 6 bulan ini kita nyaman loh. Kita ngerasa udah lu cuman punya gua, yang gua punya lu. Gua ngejaga banget semuanya dari A sampai Z, menjaga semuanya, ngejaga. Sampai-sampai ya gue dulu mungkin adalah, ini kan kita cerita-cerita pas masa COVID lah gitu ya kan. Jadi pas COVID ini mungkin
ada yang namanya permainan yang lagi marak sekarang lah, itu suka ngerusak juga lah itu tuh permainan yang judul itu kan. Judul itu agak bahaya tuh menurut gua sih pribadi. Jadi buat lu pada yang masih main sekarang udah deh, stop deh, jangan ngarepin dari situ deh. Yang ngerasa hebat dari situ udah buang sana jauh-jauh deh. Itu dulu gue pernah rusak juga mungkin ya di permainan itu ya sekitar 120 jutaan lah mungkin ada lah. Posisinya di saat dengan istri yang pertama atau di istri yang kedua? Istri yang pertama dulu. Oh, di pernikahan di istri pertama abang juga udah main slot nih? Udah main kan, waktu itu ada COVID jadi pengaruh lingkungan. Dari teman ke teman gitu kan, ternyata ini permainan kayak gini awalnya gitu kan. Nah jadi di permainan itu gue udah sempat berhenti, jadi boleh dibilang di 3 tahun lah, 3 tahun 4 tahun, sampai gue benci banget kalau kenal sama orang permainan itu. Gue benci banget sama orangnya, ngelihat dikit aja dia buka situs apa segala macem, itu gue paling benci banget sama orangnya, udah paling jijik gue kan. Nah udah, jadi gue ketemu sama yang kedua ini, pengaruh lingkungan lagi. Kita ngerantau, kita pindah domisili gitu kan. Ternyata di tempat yang ini rumah gue juga sih. Jadi di rumah gue udah lama gak pulang, gue ketemu sama dia, gue bawa dia ke rumah gue. Ternyata lingkungan gue main itu semua, main itu lagi gitu kan, main slot lagi. Dan itu gede banget sih ngaruhnya. Gue udah benci, pelan-pelan ternyata ketarik lagi, pengaruh temen dari tongkrongan gitu kan. Udah, yang istri yang kedua ini berat gue, lebih parah dia kejadiannya daripada yang pertama. Kalau yang pertama oke, dia nyiksa tapi nggak ngeliatin dan nggak separah ini gitu. Oke, faktor ekonomi yang selama gue jalanin sama yang kedua ini semua cukup. Apapun kebutuhannya, dari yang kebutuhan pokoknya sampai yang di luar itu masih kecukupin, masih nutup lah. Tapi gue nggak nyangka, gue sempet di fase yang namanya 2 bulan terakhir ini emang agak pahit gitu. Pahitnya dalam arti apa? Mungkin nggak sebanyak yang bisa gue kasih sebelumnya. Dia minta apa aja ibaratnya dia minta sekarang gue bisa ngasih. Tapi yang 2 bulan itu terakhir mungkin agak berat gue buat nyukupin apa yang dia minta gitu kan. Balik lagi, kaprahnya kalau perempuan awalnya nggak kelihatan, sumpah nggak kelihatan. Gue nganggep ini orang bener-bener yang superhero lah gitu buat ibu-ibu, buat pasangan gitu kan, bisa nyesuaiin kebutuhan kita sama seharian kita gitu kan, gak neko-neko. Ternyata yang ini gue nggak tahu, udah mulai nih kelihatan ulahnya gitu kan. Berawal mungkin dari pengaruh sosmed dulu gitu kan, dari pengaruh sosmed udah ada laki-laki mungkin yang ngeganggu. Ini nggak mungkin sih, emang udah fix lah, yang rayu-rayu gitu kan, yang ngegodain. Udah dari situ mulai gua dibilangnya suka keluar, padahal gue boleh dibilang gue nggak keluar, gue tetap on time. Gue paling keluar itu cuman di sekeliling rumah gitu, nggak yang sampai keluar jauh banget, enggak. Tetap dibikinlah drama seolah-olah gue ini sering keluar mayang lah gitu istilahnya, jadi nggak fokus sama dia. Padahal gue tetap on time, gue nggak ada yang namanya lewat batas lah gitu kan. Dan ternyata di balik egonya dia yang harus gue sesuaiin itu, kok kayak gini, dulu nggak kayak gini gitu kan. Udah deh tanda tanya. Mulailah gue sering di tongkrongan, bawa lagi deh tuh pengaruh itu yang namanya perjudian online ini kan. Jadi kebawa lagi pengaruh slot ini, ngurusak lagi. Nggak ada cerita menang gitu. Kita dari yang punya uang sekian
ternyata uang yang kemarin kita punya nggak ada. Nah di situ tuh, tapi dia sempet tahu, ibaratnya gue kepengaruh sama tongkrongan. Nah udah tambah dijadiin deh tuh. Ternyata ya dari yang laki-lakinya ini makin kuat lah, dia ngerayu. Gue nggak tahu yang namanya, gue nggak pernah yang namanya buka handphonenya, apa isi handphonenya, privasinya apa, gue nggak pernah tahu. Tapi dia tahu semua HP gue yang di dalam tuh apa aja, ada chatan dari siapa aja, tahu semuanya. Kok begini gitu kan? Ternyata udah deh, gue biarin lah dia. Ternyata dia minta pulang, ini nggak betah kayaknya kan. Ya udah gue biarin dia pulang dulu, soalnya gue nggak bisa nahan juga kan, karena dia punya keluarga juga, dia minta pulang. Oke, gue biarin dia pulang, tapi gue selesain dulu kerjaan gue yang di sini gitu kan. Udah tuh berjalan, dia pulang, dia dalam keadaan hamil, udah berjalan tuh. Jadi pas dalam keadaan hamil ini posisi kandungan umur 3 bulan dan 6 bulan gitu kan. Pas sama nikah sama gue sih belum hamil, cuman ya namanya kita udah serumah bareng, jalan bareng, ya iya oke, ini berarti kan anak gue gitu, fix lah gitu, ini anak gue kan. Nah di situ jadi sebulan yang gue nggak ngabarin sampai kampung itu sengaja, lantaran apa gitu kan, mungkin ya gue cuma pengen ngasih surprise lah kalau gue udah nyampe gitu kan, kita antar pulau nih. Ya udah, jadi sebulan dia di kampung di sana. Nah disitulah mulai kebuka. Gue nggak nyangka, gue cerita, gue video call tiap malam, teleponan, ternyata wah nyesek banget sih, gue udah nyampe di sana gitu kan, gue jauh-jauh gitu kan nyamperin namanya istri tercinta lah gitu kan. Gue kira dia di rumah gitu, ternyata bukan di rumah, di kos-kosan gitu. Nah di kos-kosan ini, dia, gue kira ya oke lah, jauh-jauh sih gue dari pulau sini ke sini, gue nyamperin dia jauh-jauh. Emang udah ini nggak usah lah gitu, ibaratnya nggak nyangka gue ada kejadian ini. Ternyata yang uang tetap gue kirim, kebutuhan tetap gue kirim, apalagi lah gitu kan. Kecuali gue nggak ngasih sama sekali atau nggak cukup lah apa gimana. Ternyata ya yang gue dapat apa gitu, sengaja jam 1 malam lah, jam 12 malam dia ngomong gue udah tidur. Tapi gue punya feeling lah gitu, namanya kita udah ini kan, ada tanda tanya lah kadang, kayak feeling aja lah gitu, kita udah biasa bareng. Udah gue dateng, yang gue lihat ternyata dia satu kosan sama laki-laki lain. Nah kan di situ agak nyeseknya sama di situ. Sampai dia bilang sama gue, lah kamu siapa? Aku nggak ada hubungan, aku dulu sama dia begini segala macam. Ya jadi dia ngomong gitu sama gue kan, kamu siapa? Kamu bukan siapa-siapa aku lagi. Kok sengenes ini sih gitu ya, masalah rumah tangga yang ekonomi ini bahaya banget sih gitu, gue bilang. Padahal jedanya itu nggak seberapa gitu, nggak yang sampai per tahun, nggak ada yang sampai berbulan, tapi kok segininya banget gitu. Ini posisi anak hamil, lu hamil kok masih aja berhubungan sama orang lain gitu kan di luar dugaan, di luar nalar yang nggak bisa kita orang normal jalanin lah gitu ya kan. Waduh, itu berat banget, sumpah berat banget. Gue nyaksiin bener-bener ketangkep bahasa sama gue lah, berat banget sih. Berat banget sih, jam 1 malam, bayangin gue sampai nangis. Itu cowoknya ada di situ. Ada, Dan dia di depan cowoknya ngomong begitu.
banget sih. Bener. Jadi dia bilang mantan gue dulu pernah deket sama dia lah gitu, tapi sempat ditinggalin. Nah itu nggak perlu dibahas, ini bahasnya lu sebelum nikah sama gue nggak apa-apa, tapi yang sekarang gue lu bahas. Terus lagi. apa yang abang lakukan waktu malam itu di situ? Badan gue lemes bang, nggak bisa buat berdiri, mungkin sebenarnya agak berat gitu, tapi gue paksain gitu. Gue paksain, gue denger apa yang dia omongin gitu, sampai dia bilang gitu, anakmu udah mati katanya, ini bukan anakmu. Orang kalau udah kepergok basah ya udah, nggak usah sampai nyesek. Dan gue ditanya maunya apa, maunya ini segala macam, ya nggak mau tahu. Gue nggak butuh yang namanya materi lagi gitu. Gue udah di fase gue pengen cari ketenangan, gimana jalanin rumah tangga bareng, hidup bareng, apalagi udah punya anak, fokus ngegedein anak, nyekolahin anak, terus udah. Ya ternyata itu nggak jadi gitu. Dan gue ditanya lagi maunya apa, ya udah gue dengerin aja apa dia ngomong. Cuman tetap apa dia ngomong gue nggak ada yang percaya setelah kejadian itu gitu. Dan laki-lakinya bilang udah lu pulang aja, ngadu sama mertua gitu kan. Ngadu sama mertua, bilang sama mertuanya nanti besok siang. Sampai sejam lah. Dia mungkin nggak tahu. Gue sambil main HP, gue rekam aja udah percakapannya. Sampai sekarang gue simpen sih. Jadi dia ngomong apa gue rekam, gue denger. Dan setelah gue sejam di situ kan otomatis badan gue nggak kuat dong, ngapain lagi gitu kan. Tapi nggak nyangka dia malah ngebelain laki-lakinya ini, dan laki-lakinya ini masih lanjut terus. Jadi gue sih sebagai apa sih, gue bilang. Gue nggak kuat, gue pergi gue langsung jauh sih dari tempat kita ke yang kosan ini, ke tempat mertua. Nangis gue, sujud gue langsung, ibaratnya nggak tahu gue mau ngadu kemana. Ya otomatis ya udah jam 3 malam, jam 4 malam gue langsung ke tempat mertua. Nggak kuat gue. Dan sampai sekarang gue jadi tanda tanya. Lah ini kita digantung sama posisi yang istri udah main sama orang, tapi ada anak di dalam perut. Nah anak ini gimana gitu. Tapi status masih ini. Status masih Suami istri. Masih. Kenapa nggak ditalak aja Bang, malam itu? Gue nanya sama ustadz atau yang ada di dalam itulah ya kan. Kalau pas lagi hamil nggak boleh, nggak sah katanya, cerainya nggak sah. Okay. Jadi nggak sah sampai gue 3 hari 3 malam nggak makan gue. Udah capek, mau meremin mata tidur, main HP ini segala macam, nggak bisa tidur. Berat banget sih posisi yang kayak gitu gue bilang. Oke, berarti setelah kejadian itu sampai detik ini masih ngegantung gitu ya? Gantung banget. Jadi, tapi dari Bang Ardi sendiri gitu, secara mental sudah buat keputusan untuk menceraikan atau gimana nih? Kalau buat menceraikan gue nggak sanggup sih, nggak sanggup dalam artian apa? Lah kita ada anak gitu, itu yang gue harapin sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya si perempuannya emang lebih memilih lelaki itu apa? Gue serahin, gue ikhlasin. Oke. Tapi dalam tanda kutip mungkin nunggu anak keluar dulu lah. Nunggu anak hamil, anak lahir baru udah.
Mungkin gue lebih ngutamain anak sih. Kalau iya bener ini anak gue lah gitu kan. Jadi gue usahain lah ngegedein anak dulu sampai posisi nanti ya kalau perlu kita nanti tes DNA kalau dia udah agak gede kan. Oke, jadi ya secara status masih suami istri nih. Sekarang masih. Nah, seandainya nih Bang, seandainya anak sudah lahir dan si istrinya Bang Ardi tetap milih si untuk pisah, gimana keputusan Bang Ardi? Bisa sih. Bisa. Bisa. Seandainya sebaliknya, kalau istri mau balik lagi, Butuh proses. ya. Proses. Nggak segampang itu. Oke, nah saya belum bisa, saya nggak bisa mengejudge ya. Ini siapa yang salah, siapa yang benar. Karena yang tahu situasinya langsung kan Bang Ardi berdua ya. Nah, waktu rumah tangga itu di rumah, yang Bang Ardi kena lagi pengaruh lingkungan luar itu udah nggak harmonis ya. Harmonisnya itu karena kita suka sering dibilang ninggalin, padahal nggak ninggalin Bapak, cuma di depan rumah. Dan nggak harmonisnya itu dia nggak suka ditinggal-tinggal katanya gitu kan. Oke, berarti waktunya Bang Ardi kurang lah sama dia untuk berdua di rumah gitu ya. Iya. Oke. Dan sudah biasanya kan gini, pasti ada cekcok dulu nih, cekcok mulut atau berantem kecil-kecilan gitu di rumah itu ada dan sering. Enggak Enggak sering, juga. cuma sekali 2 kali, tapi yang dia yang main banting main apa, tapi yang gue sih nggak ngebales. Malah gue yang bersihin pecahan gelasnya, kita yang bersihin nyapu apa semuanya. Tapi pernah ada nggak omongan keluar dari mulut dia, udah gue mau pisah aja gitu? Waktu pas ketahuan itu ada. Oh, waktu pas ketahuan. Tapi waktu masih tinggal berdua maksud saya. Enggak Nggak ada sama sekali ya. ada sama sekali. Wah, saya juga ini sih nggak sanggup mungkin ya kalau jadi Bang Ardi ya, nyaksin langsung istri sendiri begitu ya, dan sudah kepergok masih aja dengan lantang gitu ya. Ya makanya yang herannya besoknya dia malah minta maaf gitu. Ini sebenarnya sekarang dunia nih dramanya apa sih? Minta maaf habis itu minta jemput. Tapi dalam artian jemput itu gue awalnya udah nggak mau, udah nggak ngerespon sama sekali, nggak respon dari pagi sampai sore baru gue respon. Yang sore gue respon, jijik gue buat nyentuh lu, jijik sumpah. Jadi dia duduk di belakang nggak sama sekali gue tengok, enggak. Oh, Bang Ardi jemput nih waktu itu. Gue paksain Bang untuk dibawa pulang ke rumah mertua. Ke tempat kosannya dulu. Dia minta tolong lantaran nggak tahu dia ada perlu apa, tolong jemput gue di sini lah gitu katanya. Ya udah gue jemput, tapi nggak berani gue nyentuh, ngomong aja nggak sama sekali. Sorry, setelah kejadian itu sampai sekarang ini masih tinggal satu rumah atau enggak? Udah enggak. Langsung pergi kita 3 hari nenangin diri, nggak kuat lama-lama di situ, kita pindah daerah. Oke. Berat juga sih Bang ya. Ya berat. Kalau diterusin nggak bisa, tapi diterusin kita masih punya tanggung jawab yang di dalam perut. Nah, itu posisi yang harus diambil langkah. Bingung nggak diambil langkah gimana gitu. Jadi saya nggak tahu sih ini anak siapa gitu ya. Tapi kalau memang Bang Ardi merasa ini anaknya Bang Ardi, mau gimana pun nanti anak kan nggak ada salah gitu kan, yang salah kan orang tua gitu ya. Ya tetaplah tanggung jawab sama anak gitu. Kasihan anak, soalnya anak nggak ngerti apa-apa nih gitu. Dan bagaimana situasi di dalam rumah tangganya Bang Ardi dengan istri gitu ya kan, nih Bang Ardi dan istri yang paham gitu. Dan mungkin Bang Ardi juga sempat menyadari mungkin ada kelakuan saya atau apa yang sudah saya perbuat itu menjadi karma. Itu ya
balik lagi ke dirinya Bang Ardi gitu ya. Cuma kalau dibilang ini cobaan ya ujian berat banget sih asli. Bukan sekali tapi ini sudah kedua kali dan yang kedua ini makin ekstrim gitu ya. Ekstrim sih bener. Dan saya sebagai lelaki sih terbawa emosi Bang, jujur aja. Terbawa gitu. Kalau saya jadi Bang Ardi mungkin udah saya acak-acak. Ya udah saya acak-acak itu saya udah nggak sanggup sih. Dan sekarang gimana Bang Ardi untuk menenangkan diri? Kita ikut jadi driver online. Oke. Tapi sorry, harta, rumah dan mobil-mobil Bang Ardi masih ada? Kalau kendaraan mungkin boleh dibilang terakhir kemarin jual. Oke. Rumah? Rumah masih. Rumah masih. Tapi gue buat pulang ke rumah itu belum sanggup. Oh, karena memori itu. Memori apa semuanya itu masih. Yang ada tambah gila lah kita di rumah sementara ini. Ya. Jadi memang ya gitu sih Bang ya. Perjalanan laki-laki ya. Aduh, berat. Apalagi di umur yang masih tergolong muda, masih labil, emosi juga masih tinggi gitu. Kadang-kadang kita terlalu cepat membuat keputusan. Tapi ya dari apa yang sudah Bang Ardi alami ini justru bisa menguatkan Bang Ardi nanti ke depannya gitu loh. Bang Ardi sudah ada pengalaman yang berharga lah ya ini meskipun pengalaman yang buruk. Tapi ya bisa jadi poin penting buat Bang Ardi menentukan keputusan ke depannya gitu. Itu Bang. Dan soal judi slot, sorry saya mau tanya nih. Masih main sampai sekarang? Udah enggak Bang. Udah enggak. Semenjak ya malah sebelum kejadian itu udah enggak ya. Dan menyadari ya kalau itu benar-benar merusak ya. Rusak, racun banget. Enggak di rumah tangga, keseharian kita pun keganggu sih. Dari mindset pola pikir kita tuh udah rusak semua. Ya jangan disentuh-sentuh lagi Bang. Ya itu karena sudah banyak contoh lah ya orang yang bahkan mati karena slot. Sudah banyak contoh. Kalau dia yang mati, dia yang membuat mati orang lain. Percaya nggak? Dia sampai bahkan nggak peduli itu mau ibunya, mau ayahnya, mau saudaranya, gitu. Itu bahaya banget sih. Jadi ya jangan pernah lagi sentuh-sentuh itu yang namanya slot. Tinggalin jauh-jauh. Berbenah diri sih Bang. Nggak ada lagi pilihan lain selain berbenah diri. Nah, kita laki-laki Bang, nggak boleh kita mental tempe. Benar. Iya nggak? Oke, kita pernah ngalamin kegagalan. Terus lu mau gagal terus? Lu nggak mau mulai lagi hidup yang baru? Lu mau stuck di sini terus? Kalau kemarin sempat gue mau diri sih Bang. Nah, itu lah. Udah di fase yang benar-benar nggak kuat nerima kenyataan dan keadaan. Ilmu ikhlas ini tinggi banget sumpah. Nggak bisa, belum tentu lagi nggak bisa bilang ikhlas itu sampai sekarang. Betul. Jadi kalau memang hati dan pikiran kita nih masih kusut, kita mau sujud berkali-kali pun nggak akan masuk. Tapi kalau kita sudah belajar ikhlas untuk menerima semuanya, oh yaudah ini emang Allah yang kasih gue cobaan. Dan ini memang apa yang harus gue jalanin. Gitu. Ikhlas, lepasin semuanya, mulai lagi dengan jalan yang baru gitu. Karena apa Bang? Kertas tuh nggak cuma satu lembar, tergantung kita. Ya, Bang Ardi oke nih punya buku udah penuh nih, satu buku udah habis gitu. Dan isinya coretan hitam semua. Bukan berarti kita nggak bisa punya buku yang baru. Ya. Bang Ardi ambil buku baru, buka tuh satu lembar masih putih, mulai nulis yang baik-baik di situ Bang. Memori itu pasti akan kembali lagi Bang. Tapi Bang Ardi, saya percaya Bang Ardi orang yang cukup beriman, dekat juga dengan Tuhan, tahulah dasar-dasarnya. Ya, tinggal Bang Ardi menerapkan aja sih itu, menerapkan ke jalan hidupnya Bang Ardi. Gitu Bang. Jadi saya nggak harus ngomong kalau di dalam
agama saya nggak ngerti bang. Ya, saya cuma tahu sedikit-sedikit gitu. Iya. Tapi kalau untuk berbagi cerita, berbagi sharing soal pelajaran hidup, bolehlah sama saya. Bener. Gitu bang. Emang kita harus sering sharing sih kalau buat itu. Apalagi buat ilmu batinnya itu mahal, dinya di situ sih. Betul. Saya ngalamin bang, yang drop bener-bener drop ngalamin. Posisi sudah punya anak 2, dan saya dipaksa harus pisah dalam arti jarak ya bang, karena kalau kumpul uangnya nggak akan cukup. Mau nggak mau harus ada yang ngalah. Istri anak saya pulangin, saya di sini sendirian. Bang Ardi tahu profesi apa saya waktu itu? Sama dengan yang Bang Ardi jalanin sekarang. Supir taksi. Iya. Berapa sih bang sehari? Berangkat gelap pulang gelap. Iya. Kadang-kadang minus. Gitu kan? Bener. Saya nggak punya pilihan lain selain menjalankan itu. Dan saya nggak punya pilihan lain selain saya meminta ampun dosa sama Allah, biar dikasih jalan lagi yang lebih baik. Mungkin karena saya teguh gitu kan, karena saya udah mulai pasrah, saya ikhlasin semuanya, apapun yang mau terjadi saya terima, dan alhamdulillah Allah mulai kasih jalan sedikit-sedikit tuh. Yang penting jangan macam-macam lagi. Gitu bang. Kayak yang bener perjudian online itu bahaya banget. Gue udah 4 tahun berhenti, tapi karena pengaruh lingkungan ngeri, bahaya sih. Oh itu memang bahaya bang. Kalau kita udah di lingkungan itu, sebenarnya gue udah 4 tahun berhenti itu tetap benci sama orang itu. Tapi nggak tahu kenapa kan waktu itu jeda cuman sebulan 2 bulan lah, dampaknya itu ngeri juga sampai. Oh iya, dia lebih parah dari narkoba. Iya, dengar suaranya aja bisa munculin sugesti. Percaya nggak? Dengar suara orang main, bisa kali gua nih, bener nggak? Iya. Serusak itu loh mental. Iya. Bener nggak? Jangan sentuh-sentuh lagi tuh bang. Udah stop sekali itu mah. Ya Bang Ardi masih banyak harapan ke depan. Bang Ardi masih muda. Ya mulai lagi menata diri lah bang. Ya. Yang udah bang, soal anak istri kita pasrahin aja tuh semua. Kita serahin apapun yang terjadi, ya udah gue jalanin, karena nggak bisa kita hindarin selain kita jalanin. Bener. Mau disesalin percuma, sudah terjadi bang. Yang penting kedepannya jangan sampai kita ketemu jalan rusak lagi nih. Gitu. Ya, yang kuat bang, laki-laki bang. Oke. Tapi emang buat yang mungkin kayak orang banyak sih lo, gue liat tukang sapu yang baratnya, yang rumah tangganya itu udah anak 5, anak 4, tapi profesinya itu mencukupi lah, langgeng-langgeng aja. Benar. Kita gitu. Cobaan apa? Iya. Cobaan. Karena dibalasnya itu dengan perselingkuhan ini, ya itu yang nggak terimanya sih. Karena Bang Ardi memulai pernikahan dengan ekonomi yang lumayan. Ya, si perempuan Bang Ardi manjain nih, lu mau apa gue kasih. Beda hal dengan orang yang menikah memang basicnya benar-benar dari nol nih bang, nggak punya apa-apa. Mungkin beda lagi jalannya gitu ya. Tapi itulah cobaan itu bang, yang nggak bisa kita hindarin. Ya saya bantu doakan semoga Bang Ardi selesai dari podcast ini, Bang Ardi dikasih kekuatan lah, dikasih kemudahan, kelancaran, rezeki yang berlimpah. Amin. Ya bang. Sebelum kita tutup podcastnya, mungkin Bang Ardi ada pesan-pesan buat penonton, silakan. Ya, pesan-pesan yang bisa diambil dari cerita tadi sih mungkin itu aja. Yang pertama buat yang anak muda gitu kan, nggak usah nanya-nanya lagi lah gimana sih kunci sukses, gimana sih cara buat ternakin duit, gimana sih caranya biar bisa berhasil. Cukup udah lu berbakti sama orang tua, apa yang lu punya sekarang itu anggap aja nih buat orang tua semuanya.
yakin dia pasti bakal berlipat-lipat gantinya. Terus buat yang pelajaran judi slot ini, tolonglah buat yang di daerah-daerah atau di pinggiran itu yang masih main sekarang, lu nggak bakalan menang, lu nggak bakalan jadi kaya main gituan gitu kan. Dan itu cuman suges aja gitu, nggak perlu lu bangga-banggain, oh gua sekarang udah habis sekian, besok dikasih lagi. Jangan ngarep deh, jangan ngarep. Dan yang buat yang lagi berumah tangga, pesan-pesan yang ketiga ini, ya gue udah sempet gagal. Jangan sampai lah gagal ini dilatar belakangi oleh ekonomi, terus dipengaruhi sama sosial media, dan dengan gampangnya gitu ngerusak kepercayaan kalian rumah tangga gitu. Sulit kalau udah rusak di akhir ini, apalagi sampai bener-bener yang gue bilang ngegampangin hubungan gitu. Itu tolonglah jangan, soalnya ngerusak banget batin antara pasangan yang satu lagi gitu. Belum tentu dia sanggup ngejalanin, belum tentu dia sanggup nerima gitu dari apa yang udah kalian bangun gitu kan. Walaupun nanti akhirnya itu kadang kan pasangan nanyanya akhirnya gitu kan, kadang nanyanya endingnya ini apa, yang gue dapet dari lu apa gitu kan. Jangan bahas itu gitu, nggak perlulah kita berhitung-hitung ke belakang jadinya apa. Udah langgeng-langgeng ya, nikmatin keseharian lu berdua, walaupun pahit jalannya. Kalau lu sama-sama yakin, ada terus kok jalannya, nggak usah ambil jalan pintas cari. Zaman sekarang gampang banget nyari gadun ya. Efek ngeri cuy. Ya semakin makin gila lah, banyak hal-hal gila di luar sana bang. Bener. Jadi jangan terpengaruh juga. Iya. Oke Bang Adi, terima kasih buat berbagi ceritanya bang ya. Oke siap. Oke penonton, buat yang masih punya orang tua, muliakan orang tuanya. Buat yang mau nikah, matangkan dulu. Ya dimatangkan dulu semuanya lah. Kalau belum matang banget ya jangan dipaksain. Ya. Buat teman-teman juga yang ingin cerita dan hadir di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47000 683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Admi. Makasih banyak Bang. Sampai jumpa.